Oke, so kita lanjut bahas hukum-hukum Kirchhoff. Kirchhoff, I think, I don't know, I'm not sure. I'm pretty confident about Kirchhoff, but okay, aku lupa soal itu sebenarnya. Nah, first let me erase it. Oke, aku dari tadi lupa untuk tulis kata kunci kita di ILC fisika. Oke, nah soal hukum Kirchhoff. Ya, kata siapa anak IPA nggak belajar hukum? Belajar loh. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Ya. Ini konsep yang apa ya? Yang penting kalau kamu pengen mengerti menghitung-hitung dalam sirkuit ya. Kalau kamu benar-benar tertarik dalam sirkuit-sirkuitan, mungkin kamu bisa belajar sama Arsyad, adik saya. Dia sekarang mau bikin kursus elektronika buat anak-anak. Tapi kayaknya buat remaja juga baik-baik aja, soalnya itu ada ribet. Oke, Kirchhoff yang pertama, ya, itu dia bilang, ya, jumlah arus yang masuk, oke, sama dengan ke suatu titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau kalau secara matematis itu sih kayak gini. Sigma I in, bukan Bu I in, sigma sama dengan sigma I out. Nah, apa sih maksudnya? Kok bisa datang kayak gini? Itu apaan? What, man? Why? Oke. Ini misalkan ada suatu titik. Ini sebenarnya bukan titik spidol yang tebal. Oke. Dia bilang, hukum Kirchhoff itu bilang, arus yang masuk dalam sini, misalnya ada arus yang masuk. I in. Oke. 1 I in 1 itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik ini. Misalkan sambung lagi sama kabel ke sini, ini ke sini. Oke. Misalkan I out 1 dan ini I out 2. Jadi 2. Oke. Jumlah arus yang masuk ke sini sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke. Gak mungkin ada ujuk-ujuk arusnya lebih yang keluar misalkan daripada yang masuk. No. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Itu maksudnya itu kan kita tahu itu adalah muatan yang lewat tiap detiknya, oke? Muatan per detik. Oke, muatan yang lewat tiap detiknya. Nah, ini artinya ya, kata Kirchhoff itu adalah kata Kirchhoff itu kalau misalkan satu detik ini masuk 1 miliar elektron ke sini, ke titik ini misalkan ya, maka pasti keluar 1 miliar elektron juga dari titik itu. Oke, nggak mungkin apa ya? Nggak mungkin elektron itu kayak ini, nggak sih? Kayak air. Aliran elektron itu kayak air. Air yang pipa yang misalkan airnya udah penuh, dia udah diisi air nih, udah diisi air. Oke, udah penuh air. Nah kemudian pipa ini kamu sambungin sama selang. Oke, sama selang. Kamu sambungin sama sama keran gitu misalnya, sama keran. Oke, sama keran. Pipa ini kamu sambungin sama keran. Di sini di pipanya udah ada air. Oke, begitu kamu kucurin kerannya, ya. Begitu kamu kucurin kerannya, air yang di sini langsung dekat. Air kan keluar belum nyampe sini, tapi karena udah air di dalamnya, ya, di kabel itu udah ada elektron di dalamnya, ya, maka yang di sini dia langsung bakal dekat. Nah, akibatnya, ya, kalau misalkan di sini masuk dalam kondisi listrik ini 1 miliar elektron misalkan ya, atau berapa kulom gitu ya, misalkan 1 kulom, gitu ya, maka di sini juga pasti kedorong keluar 1 kulom. Nggak mungkin lagi kemana-mana ya, kecuali kalau bocor ya itu hitungan arus yang keluar juga. Oke, tapi itu nggak mungkin dia hilang di tengah jalan. Oke, setengahnya dalam kasus normal, kasus manusia biasa, kasus kehidupan sehari-hari, bukan di lab nuklir itu nggak terjadi. Oke, nah ini hukum Kirchhoff yang pertama, sangat simpel. Oke, kalau misalkan yang masuk ada 2 ya, kayak gini misalkan ya, kita nggak tahu yang keluar di sini bakal lebih gede atau lebih gede yang ini atau lebih gede yang ini, tapi pokoknya ya, kita juga nggak tahu apakah yang masuk elektron yang masuk dari sini itu ada elektron yang keluar dari sini atau mungkin dia keluar dari sini, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pasti semua yang masuk sama dengan semua yang keluar, ya nggak? Oke. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua, ya, itu adalah lebih magic lagi. Dia bilangnya bahasa matematikanya itu adalah ya, sigma IMF atau GGL. Ini bukan notasi matematika,
sama dengan ya, sigma jumlah total, sigma itu jumlah total dari PD potential difference ya, beda potensial BP ya, atau tegangan ya. Ini yang Kirchhoff bilang itu dua. Maksudnya apa? Oke, ini bakal lebih mudah dimengerti kalau misalkan kita pakai contoh sirkuit ya. Let's make an example. Oke, space plus ini. Nah, kita kasihkan sirkuit. Misalkan ada sirkuit yang bentuknya macam ini lah. Ya. Ini ada sumber tegangan, ya. GGL, sumber GGL. Ada benda yang diketahui pertama dan benda yang diketahui kedua. Yang masing-masing punya hambatan. Oke. Kita tahu bahwa di antara ujung ini ya, misal arusnya lewatnya kayak gini ya. Arus itu didefinisikan ngalir dari positif ke negatif ya. Meskipun elektron itu jelas-jelas elektron itu larinya dari negatif ke positif ya. Yang negatif kan yang lebih banyak elektron. Yang positif itu yang kurang elektron. Nah, elektron itu ya larinya ke sana. Oke, bukan proton yang lari ke sana enggak. Oke, proton kalau enggak. Nah, nah, kita tahu di sini kalau di antara ini dengan ini ya, di antara titik ini sebelum masuk dan sebelum saat keluar itu ada IGL ya. Ada beda potensial di mana si elektron ini akan mengalami penambahan energi, dapat uang jajan. Oke, kita juga tahu di antara sini dan sini, titik ini dan titik ini ya, ada beda potensial tadi, tegangan, di mana si elektron ini akan kehilangan energi di titik sini dan titik sini ya. Oke, ketika dia lewat titik ini, dan dia juga akan kehilangan energi di titik ini dan titik ini. Oke, sebelum dan sesudah masuk elektron, masuk resistor, masuk benda. Oke, dia pasti kehilangan energi. Oke, nah, yang dia bilang, yang Kirchhoff bilang di hukum kedua ini adalah jumlah uang jajan yang dikasih, jumlah energi yang dikasih itu sama dengan jumlah energi yang dihabiskan oleh tiap muatannya. Oke, ingat ya, yang maksudnya adalah energi yang dikasih untuk setiap muatan. Ya, kalau 6,0 berarti setiap satu coulomb dia mendapatkan 6 joule, oke, 6,0 volt ya, itu artinya segitu. Nah, PD 6,0, PD 3 volt misalkan, itu sama dengan berarti dia menghabiskan energi satu muatan 1 coulomb ya, muatan 1 coulomb ya, sebundel elektron ini ya, dia akan menghabiskan energi 3 joule untuk melewati ya benda ini, oke, untuk melewati dua titik ini, oke. Nah, ini yang kata Kirchhoff bilang, oke. Nah, implikasinya apa? Kita bisa tahu hal-hal ya, misalkan kita bisa tahu kalau misalkan di sininya ini ada elektron 6,0 volt misalkan ya, dan di sini kita tahu beda potensial antara ini sama ini, kita ukur voltnya kan ya. Misalkan ini ada 3 volt ya. Kalau misalkan yang cuma misalkan kabelnya sempurna gitu ya, tidak menghilangkan energi gitu, tidak ada beda potensial. Nah, di antara dua titik kabel doang ya. Ini misalnya dia ada bacakan 3 volt ya, otomatis berarti oke, kita tahu di sini cuma ada 3 volt. Dan si elektron, si muatan ini dia akan kehilangan 3 volt ketika lewat. Itu aja sih. Selanjutnya mungkin bisa aku kasih contoh soal. Contoh soal akan bisa didapatkan dalam format docx atau PDF yang nanti akan dipost di bawah. Begitulah. Tapi mungkin bukan sekarang, mungkin beberapa saat lagi. Tapi segitu aja. Semoga bermanfaat bagi aku, si pembuat video, dan juga semoga bermanfaat buat kamu yang nonton, dan semoga bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu juga. Itu aja. Oke, kita untuk malam ini kayaknya itu aja. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.